Lanjut. Kita mundur. Nah, ini sistem saraf. Tolong ini difoto dulu untuk memudahkan kalian. Untuk PJ semua tolong ini foto. Udah, kita mulai ya. Sistem saraf. Sistem saraf ada dua, sistem saraf sadar dan saraf otonom. Sistem saraf sadar ada dua komponen, saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat itu ada dua komponen, otak dan sumsum tulang belakang. Saraf tepi ada serabut saraf yang di otak dan serabut saraf yang di sumsum tulang belakang. Jadi kalau sampai ada orang yang jatuh misalnya lalu kena bagian saraf otaknya, maka akan terjadi gangguan. Atau tersentuh saja dengan virus dan lain-lain, itu bisa terganggu. Sampelnya ibu sendiri ya, kena serabut saraf otak yang bagian kelima. Nah, itu ya, trigeminal. Lanjutnya, 31 pasang serabut saraf tulang belakang ini juga berpengaruh. Jadi kalau ada orang yang jatuh dari motor, jatuh dari sepeda, atau jatuh apapun, tulang belakang itu ternyata tidak bisa disepelekan. Sehingga ada orang pernah dengar saraf kejepit, ya, itu susah tegak, susah jalan, susah nunduk. Mungkin pernah punya teman ada sarafnya kejepit, sehingga susah dia berjalan dengan sempurna. Lanjutnya, ya. Halo, kita semua punya catatan masing-masing ya untuk menulis sesuai kebutuhan. Sistem saraf otonom yaitu ada simpatis dan parasimpatis. Ini kerjanya tidak selalu berlawanan, tapi biasanya ada kata simpatis berarti ada respon senang gitu ya, simpatis. Kita saraf simpatis itu contohnya pada air liur misalnya. Kita senang dengan wangi tertentu. Aduh, ada aroma sate nih enak. Nah, air liur lah keluar. Saraf simpatis itu bekerja ya. Nah, berarti kalau misalnya kita lagi senang, lagi happy, maka saraf yang berkaitan dengan organ yang merangsang air liur keluar itu lebih cenderung aktif. Lanjutnya, kita mulai di saraf pusat ya. Kita mulai ke otak ya nak ya. Nah, pegang kepala masing-masing. Di dalam kepala kita ini ada bagian yang sangat lembut ya, sehingga perlu diamankan. Kalau naik motor jangan cuek, pakai pelindung, pakai helm. Walaupun deket pakai helm. Kenapa? Karena otak nggak ada yang jual kalau terjadi rusak. Nggak ada di toko yang mahal pun kalau punya uang beli otak nggak ada. Jadi jangan menyepelekan pakai alat pelindung ya. Oke, otak ini kalau sudah terjadi gangguan maka jadi rempong. Jadi minimal otak yang udah agak terganggu itu kadang lupa minimal. Udah makan belum ya? Nama kamu siapa sih sekarang? Nomor HP saya berapa ya? Itu lupa semuanya. Jangan-jangan lupa nama dirinya sendiri. Kamu siapa namanya? Gak tahu gitu ya. Sampai ada yang lupa sama orang tuanya, lupa sama istrinya. Kamu siapa? Padahal istrinya. Kamu siapa? Nah, padahal namanya dia biasanya hafal. Otak ini, halo, otak punya bentuk seperti ini. Seperti ada di dalamnya itu lekukan-lekukan. Kalau pernah dengar orang kepalanya kelindes kereta api,
Halo, pernah dengar kelindes kereta api, kelindes truk, naudzubillah min dzalik, di beberapa area jalan Pantura itu sering terjadi. Nah, itu kepalanya retak, keluar seperti bubur sumsum. Bubur sumsum ini sumsum otaknya bisa keluar, ya. Dia bentuknya seperti bubur sumsum lembut sekali. Nah, otak ini punya cairan. Cairannya namanya apa? Cerebrospinalis. Apa? Cerebrospinalis. Yes. Cerebrospinal. Cerebrospinal. Kita pernah bahas yang lalu ya, sehingga ada vitamin cerebrofit. Nah, otak ada pembungkusnya, namanya meninges. Kalau terjadi radang, namanya meningitis. Yes. Dia punya 3 lapis. Ibu memudahkan ada DAP. DAP. 1, 2, 3. DAP. Nah, kepala kita pada sistem gerak sudah belajar bahwa kepala kita ada tengkorak. Nah, durameter ini selaput yang menempel pada tulang tengkorak. Tulis sendiri. Ya. Durameter menempel, selaput yang menempel pada tulang tengkorak. Kalau piameter, selaput yang menempel pada sumsum otak. Arachnoid terletak di antara durameter dan piameter. Berarti di rongga-rongganya. Pegang kepalanya masing-masing. Kadang ada cairan yang koplak. Nah, pernah dengar ada orang yang mengalami namanya migrain, ya, pusing sebelah. Ada nggak teman kita yang mengalami pusing sebelah? Kebanyakan mikir ya, kebanyakan belajar, atau kebanyakan ngelamun. Ya. Udah pagi bangun langsung belajar, udah gitu les, pulang lesnya udah sore, ada PR lagi, ada PR, waduh belum dikirim tugas, wah udah tuh koplak ya. Makanya perlu minum air bening yang banyak supaya tidak hang ya. Mamahnya beliin vitamin diminum, jangan cuman diliatin doang ya, diminum. Mamah di rumah itu sayang supaya seimbang otak kitanya. Oke, lanjut. Nah, otak ini pegang kepalanya masing-masing yang merasa punya kepala ya. Nah, ini bagian frontal, pegang kepalanya. Bagian depan nih, bagian jidat. Frontal. Ya, bagian depan. Itu bagian yang kerjaannya ngapain? Frontal tuh depan tuh. Mungkin ada yang bisa bantu? Mikir, Bu. Pikir, pinter, berpikir. Berpikir. Nah, ini bagian dari otak secara umum ya. Nah, otak itu sebenarnya sih ada 2, ada kanan, ada kiri. Otak kanan, otak kiri. Maka katanya harus seimbang. Setelah belajar, bolehlah teriak-teriak sedikit. Boleh nyanyi. Boleh menari-nari. Boleh olahraga supaya seimbang. Yang kaitan dengan mikir yang kiri atau yang kanan? Ayo. Otak yang mana yang bagian mikir? Kiri. Kiri. Kalau untuk nyanyi, melukis, menari, olahraga terampil sehingga badannya fleksibel, itu otak kanan ya. Nah, sekarang bagian otak yang namanya ditampilkan di sini frontal, itu bagian untuk berpikir. Lalu agak ke belakang, parietal. Kan kalau misalnya habis ngitung nggak mungkin bagian aduh kepala gue nih sakit, capek, enggak kan, biasanya begini ya. Aduh capek nih gitu ya, itu frontal. Next, parietal. Parietal agak ke belakang. Apa fungsinya tuh parietal? Pusat indera perabaan. Untuk apa, Nak? Penglihatan. Pengecap ya. Pengecap dan tekanan. Pengecap dan tekanan. Orang awam bilang ubun-ubun. Pegang nih kepalanya. Anak kecil ubun-ubunnya ini masih lembek.
Jadi kalau nengokin anak saudara masih bayi, itu jangan iseng-iseng. Takutnya nanti jebol, ya, karena masih lembut. Dan berikutnya, oh iya, takut lupa. Ini lekukan-lekukan ini menunjukkan memori. Seperti di HP kita, di laptop kita ada memori. Nah, untuk menyimpan. Ada yang kaitan dengan numerik, ada non-numerik. Nah, sekarang parietal ubun-ubun ini ya, kaitan dengan pengecap dan rasa tekanan. Kemudian, sebelah kanan, sebelah kiri. Dekat telinga, pegang dekat telinga masing-masing. Kalau dekat telinga berarti hubungannya yang untuk memudahkan dekat dengan telinga. Berarti hubungan dengan apa tuh? Temporal. Pendengaran. Benar. Kalau ada, maaf, pernah lihat olahraga tinju, ya? Olahraga tinju kan ini dihantam terus-terusan. Akhirnya pendengarannya terganggu. Ada orang yang kalau tinjunya terlalu keras, akhirnya bagian temporalnya itu mengalami iritasi sampai bisa mengalami gangguan lebih sehingga jadi budak nantinya. Ya. Lanjutnya, yaitu bagian oksipital. Oksipital sekarang ditulis dulu. Ini parietal tadi hubungannya dengan apa ya? Rasa ya, tekanan, perasaan, rasa sensorik, ya, tekanan, panas, itu. Temporal hubungannya dengan pendengaran. Next, oksipital belakang. Oksipital belakang. Itu kalau terjadi yang namanya, maaf, kecelakaan tidak pakai helm atau jalan lalu jatuh ke trotoar, terbentur oksipitalnya. Biasanya mengalami apa itu? Gegar otak. Kebutaan, ya, buta. Berarti kaitannya dengan penglihatan. Ya, gegar otak. Yang bahaya kalau sampai muntah. Pernah orang terjadi mendengar gini, dia gegar otaknya muntah enggak gitu ya. Nah, ke belakang kena kebentur lagi. Nah, biasanya lupa ingatannya dan kadang juga muntah. Kalau enggak muntah masih tidak terlalu bahaya, tapi kalau muntah itu akan mempengaruhi cairan di otaknya. Ya, lanjutnya. Oh iya, jangan lanjut dulu. Lupa. Ada bagian yang namanya cerebellum. Pernah acara kondangan atau resepsi biasanya di adat Jawa itu pakai belangkon, ya. Ada belangkon yang ada ininya. Cari nanti gambar belangkonnya. Ada belangkon yang tanpa ada cerebellumnya. Kalau ada cerebellumnya biasanya lebih permanen, nggak goyang-goyang, ya, karena ada keseimbangannya. Tapi kalau tanpa ada cerebellum, ini semua ini namanya cerebrum, otak besar. Jadi dari mulai frontal sini sampai ke belakang sini, ini namanya otak besar. Ya, cerebrum, ingat aja drum. Oke, lanjut. Spons. Spons itu Pons itu apa sih? Pons Farolii kalau lengkapnya. Pons Farolii. Jembatan apa, Nak? Halo, jembatan Ancol atau jembatan cinta? Yang ada di Pulau Seribu. Pons Farolii, jembatan Farol, ya. Jembatan Farol. Jembatan Farol, kalau yang namanya jembatan berarti kan penghubung ya, Nak, ya. Penghubung, kan tadi kan otak tuh ada kanan ada kiri. Tolong diresapi. Pons Farolii itu penghubung otak kanan dengan otak kiri. Terdengar suara ibu sayang? Dengar. Lalu penghubung antara otak besar dengan sumsum tulang belakang. Itu. Ibu ulangi sekali lagi.
Pons farolii atau jembatan farol itu penghubung otak kanan dengan otak kiri dan penghubung otak besar dan sumsum tulang belakang. Oke. Lanjut. Sumsum tulang belakang itu bagian bawah. Nah, sebelum sumsum tulang belakang ada nama medula oblongata. Nama lainnya apa sih medula oblongata? Sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan. Nama lainnya lagi sumsum penyambung, ya, medula oblongata. Halo, pegang leher belakangnya sendiri. Pegang leher belakangnya sendiri. Itu medula oblongata di dalamnya. Kalau terjadi lelah, biasanya itu ditekan-tekan pakai dua telapak tangan ini tekan, itu akan rileks dalam hal nafas. Coba, tuh contohnya Guido tuh. Coba dicontoh yang lain. Nah, tekan bagian leher belakangnya, refleksi mandiri itu ya. Nah, itu fungsinya untuk melegakan pernafasan. Pusat nafas di situ. Silakan tulis sendiri. Ibu tidak akan bantu nulisin. Ya, denyut jantung juga ada di situ, ya. Oke. Jadi pengendalian detak jantung dan nafas di situ. Empus, kucing kita atau kita punya kucing orang lain kita sayang-sayang, bagian leher belakangnya kita elus-elus dia akan tidur. Nah, karena nafasnya lebih rileks ya. Lanjutnya. Halo. Kita masuk ke otak kecil. Halo, otak kecil ada yang di bagian belakang. Cerebellum. Nah, lihat itu. Kayak bentuk belangkon paling belakang. Fungsinya untuk keseimbangan dan koordinasi otot. Letaknya di bawah otak kecil terdapat jembatan farol yang menghubungkan otak kanan dengan otak kiri dan otak besar dengan otak kecil serta sumsum tulang belakang. Oke, udah ya. Ingat disayang-sayang otaknya. Jangan sampai terjadi gangguan. Sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan ini namanya tadi sumsum penyambung, medula oblongata. Dia mengandung ganglion yang mengatur gerak refleks juga. Refleks nafas dan detak jantung. Oke, udah. Lanjutnya. Sumsum tulang belakang. Ini disebut juga bagian dari jembatan, namanya lengkung refleks ya tadi ya. Lengkung refleks. Nah, gambar ini sering keluar di soal. Ini bentuknya seperti kupu-kupu. Ya. Ada bagian dari saraf spinal, saraf tepi, bagian dalam yang kayak kupu-kupu yang abu-abu, kanal pusat, sayap dorsal, sayap ventral, dorsal itu daerah punggung, ventral itu daerah perut, neuron sensorik, dan neuron motorik. Sensorik itu di atas. Mana ya? Sensorik dan motorik. Kembali. Sensorik yang di sini, motorik yang di bawah. Nah, ini kaitannya sumsum tulang belakang. Ada yang namanya area abu-abu. Ya, ada zona abu-abu, grey. Ya. Nah, ini tolong dipelajari. Bagian dari sumsum tulang belakang yang berkaitan dengan mana yang banyak ganglion, mana yang banyak dendritnya, dan mana yang banyak aksonnya. Ya, kita lanjut dulu. Ini saraf sadar atau otonom. Kita belum masuk ke sini, tapi sekedar pengenalan aja. Nah, kita kembali lagi ke yang mana ya? Yang depan. Nah, ini. Ada tadi
otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Diulangi lagi. Otak besar, nama latinnya apa tadi? Cerebrum. Cerebrum. Oh ya, dari otak sini. Otak terbagi dua, otak kanan, otak kiri. Otak kanan hubungannya dominan untuk kerja ngapain? Emosional. Lalu apalagi? Kegiatan yang bukan berpikir ya. Seni itu, Safika pinter narinya. Nah, itu otak kanannya itu aktif, diaktifkan. Ainun bisa nggak nari? Bisa, dengan cara diaktifkan. Nah, dia bisa nggak berpikir untuk seimbang kanan kiri? Bisa. Selain belajar, dia juga kegiatan yang bersifat seni, dicari sendiri. Mau nyanyi sendiri, mau senam. Nah, itu bagian penyeimbangan. Ya. Otak kiri kaitannya dengan berpikir. Sekarang, otak ada selaputnya. Namanya apa? Tadi meninges. Ya, meninges. Kalau pelapis meninges ada 3. DAP, DAP. Apa aja ya? Halo? Durameter, arachnoid, piameter. Yang dekat ke tulang otak, tulang tengkorak? Durameter. Yang menempel di sumsum otak? Piameter. Sumsum otak? DAP, piameter. Ya. Nah, kalau yang diantaranya arachnoid. Lanjut. Otak kecil. Otak kecil. Otak besar. Otak besar, cerebrum. Tadi ada bagian yang depan, namanya apa ya? Lobus frontalis. Lalu yang ubun-ubun namanya apa? Ubun-ubun? Parietal. Yang dekat telinga, ingat huruf T? Temporal. Kalau yang belakang ini? Oksipital. Udah ingat ya nak ya? Bukan dihafalin ya, tapi difahami. Lanjut. Di bawah bagian otak ada nama otak kecil. Ya. Otak kecil nama latinnya apa? Cerebellum. Nah, sebelum lupa, otak besar itu di dalamnya banyak komponen yang membantu aktivitas dari alat indera. Yang tadi disebutkan ada mata, ada pendengaran, dan bentuknya seperti orang lagi sujud atau seperti bayi dalam kandungan, kan melengkung ya. Nah, itu karena mengikuti gaya apa? Gravitasi ya. Oke, lanjut. Sumsum lanjutan, nama lainnya apa ya? Medulla oblongata. Di dalamnya ada saraf apa yang kalau tadi Ibu contohin video neken-neken untuk apa? Pernafasan dan detak jantung. Ya. Kalau temennya agak terganggu nafasnya, coba dibantuin di bagian itu. P3K-nya ya minimal. Lanjut. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini komponennya banyak. Sumsum tulang belakang itu kalau terjadi salah posisi waktu senam misalnya, bisa terkilir, bisa bisa patah. Nah, sumsum tulang belakangnya mempengaruhi sumsumnya. Nah, sumsum ini untuk orang-orang yang punya penyakit tertentu ada yang diambil, disedot sumsumnya. Di antara ruas-ruas tulang belakang disedot sumsumnya untuk dijadikan obat ya. Nah, lanjutnya sumsum tulang belakang nanti tolong dipelajari dulu, nanti kita akan bahas berikutnya. Lalu ada ya sayang. Kalau tersedak ya, kalau ngebantuin temennya tersedak. Nah, itu jangan di depan ya nak ya. Kalau di depan tambah masuk tersedaknya. Jadi bagian belakang. Sumsum tulang belakang dan sumsum lanjutan agak ke bawah sedikit.
kalau ngebantuin, ditekan-tekan kan. Gitu. Jangan sampai salah nolongin. Pernah kejadian, ibu punya teman, makannya lunak, makan pepaya. Pepaya kan lunak ya. Tapi karena salah alamat, akhirnya tersedak. Ngebantuinnya bukan belakang, malah depan. Jadi serat-serat dari pepayanya masuk malah tambah ke bronkus dan bronkiolus. Akhirnya cuma 15 menit atau 20 menit meninggal karena salah alamat masuk ke saluran nafas. Ya, itu. Jadi tersedak juga ada P3K-nya. Oke, lanjut. Sistem saraf tepi. Ada 12 pasang saraf serabut otak. Coba dilihat sekarang bukunya. Halo. Jangan ngelamun. Ada yang agak mulai tidur nih. Nah, ayo minum air bening. Jangan kebanyakan air yang berwarna. Kasihan ginjalnya. Alif jangan ngelamun. Halo. Farel, kemana nih Farel? Jangan ngelamun. Raihan. Teman-temannya tolong saling ngingetin. Oh, kita masih belajar nih sebentar lagi. Ya. 12 saraf otak. Siapa yang sudah ketemu? Tulisannya apa? Ada 12 saraf kranial nama lainnya. Nah, saraf otak nama lainnya kranial. Udah ketemu belum Clara? 12 pasang saraf kranial apa aja? O3, T2, AFAK, VSH. Udah ketemu, Bu. Udah ya? Oke. Singkatan O3 ini apaan aja? Yang pertama. Olfaktori. Olfaktori. Sama okulama. Ya. Dua. O yang kedua. Optik. Optik. Semua ditulis sendiri. 3. Okulomotorik. Okulomotorius. Okulomotorius. Ini nggak boleh ketukar-tukar. Kalau ketukar nanti di respon tubuhnya jadi tidak beraturan. T-nya apa? T yang pertama. Troklear. Troklear. Next. Trigeminal. Trigeminal. Nah, ibu yang kemarin kena nih trigeminalnya. 6. Abdusen. Abdusen. Next. Fasial. Fasial. Yang kadang perawatan nih, perawatan wajah. Apa lanjutnya, nak? Setelah facial. Auditorius. Next. Glosofaringeal. Glosopharynx. Next. Vagus. Next. Aksesoris spinal. Ya, spinal. Next. Hipoglossal. Ya. Hipoglossal. Ini. O3T2 alfa VSH. Itu mempermudah. Ya. Kita mulai. Olfaktorius. Olfaktorius hubungannya dengan hidung. Berarti dengan apa? Gerakan apa? Penciuman. Ya. Penciuman. Kalau ada aroma wangi, aroma bau yang enak sampai yang nggak enak, itu olfaktorius langsung ngecas. Nah, penciuman ini dia kerjaannya menerima atau meneruskan? Menerima. Menerima. Kalau menerima berarti sensorik atau motorik, nak? Sensorik. Nah, langsung kasih tanda sensorik. Gitu. Menerima sensorik. Ya. Next, optik.
Optik hubungannya dengan berarti mata ya. Penglihatan matanya. Nah, optik ini mata di bagian optik ini dia sensorik. Sensorik. Oke. Nah, tolong difoto dulu. Udah ya. Lanjut. Optik di sini nanti tolong dilihat dia sensorik ya. Berkaitan dengan kalau orang penari Bali biasanya matanya bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, muter. Pernah nggak lihat penari Bali? Ya. Nah, itu matanya ternyata banyak ototnya yang bekerja. Sekarang okulomotorius kaitannya dengan apa? Mata lagi. Tapi dia kerjaannya motoris, meneruskan. Next, troklear. Troklear juga hubungannya dengan otot mata, gerakan bola mata. Gerakan bola mata, troklear ini motoris. Ini bola mata. Trigeminal, 3. Oh, 3 tempat. 3 tempat ini apa aja? Mata, kemudian wajah, lalu gusi. Saraf trigeminal itu dokter gigi harus lulus. Padahal cuman kuliah gigi tapi bisa sampai 4 tahun. Siapa yang mau jadi dokter? Ya, dokter gigi. Bisa di antara kalian. Bisa Rafila, bisa Matthew, bisa Alvaro. Siapapun yang mau jadi dokter, kalau dokter gigi itu harus trigeminalnya. Jangan sampai giginya sakit ke dokter gigi, tadinya hanya bengkak gigi, keluar dari dokter gigi matanya kicep-kicep. Nah, karena otot matanya ketekan atau otot matanya yang kejepit. Makanya dokter gigi tidak mau mencabut gigi dalam kondisi lagi bengkak. Karena ada sarafnya yang sedang bengkak dan ada nanahnya, takut infeksi. Ya, lanjutnya. Abdusen. Apa itu? Abdusen kaitannya dengan otot mata juga. Otot mata tapi dia motorik. Motorik. Trigeminal itu sensorik dan motorik, menerima dan meneruskan. Lanjut, facial wajah. Facial itu sensorik dan motorik. Sensorik motorik. Sehingga kita kalau kena panas langsung suka ngecas. Kena dingin juga langsung ngecas ya. Auditorius kaitannya dengan facial itu otot-otot wajah. Sehingga orang yang suka cemberut aja otot wajahnya berarti tegang. Orang yang banyak tertawa, ingat tertawanya jangan terlalu melebar. Ototnya bisa jadi turun. Ya. Next, auditorius, telinga. Pendengaran. Auditorius itu dia
berarti menerima suara ya. Sensorik gitu. Coba cari glosofaring apa? Glosofaring. Kaitannya dengan sensorik. Glosofaring. Sensoriknya. Hubungannya dengan lidah. Gerak lidah. Nah, lidah ada yang gerakannya bisa membantu untuk makan, membantu untuk bicara, itu glosofaring. Nah, kasih keterangan lidah. Lidah itu hubungannya dengan gerak sensorik atau motorik? Sensorik dan motorik. Sensorik plus motorik. Ya. Vagus. Vagus itu sensorik motorik juga. Sensorik plus motorik. Hubungannya dengan apa? Vagus. Organ dalam tubuh. Ya. Organ dalam tubuh. Lambung, jantung, gitu. Dan paru-paru. LJP, lambung, jantung, paru-paru. Lanjut, spinal. Halo, spinal. Kalian udah pernah baca mungkin ya, spinal itu bagian dari otot spinal, punggung nih. Kalau kalian bawa tas, ini spinal, otot spinal nih. Saraf spinalnya berpengaruh. Ya, spinal. Nah, spinal itu motorik. Aksesoris spinal disebut juga. Ini motoris. Kaitannya dengan gerakan kepala. Itu membantu kegiatan gerakan kepala. Dan terutama daerah mendekati kepala dan punggung. Lanjut, hipoglosal. Dia motorik. Gerakan lidah. Kalau tadi ada lidah glosofaring, lidah di sini yaitu menerima rangsangan dan menuliskan rangsangan. Kalau hipoglosal gerakan lidah misalnya menelan. Ya. Kalau membantu gerakan lidah bicara, nah gitu juga ya. Sudah? Ada yang ditanyakan? Coba tolong diperhatikan. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Adakah yang sudah berpikir mau nanya apa? Ibu Ya. mau nanya, yang auditorius di buku cetak saya nggak ada, tapi adanya vestibulocochlear, itu sama? Ya, sama. Sama. Cuman nama yang terkenalnya auditorius. Gitu. Sama. Udah? Nah, Bu, silakan. Ya, Guido. Kalau saraf okulomotor sama abdusen itu kan sama-sama dia hubungannya ke mata kan, Bu? Iya, benar. Kemudian dia sama-sama saraf motorik nih, Bu. Iya, benar. Beda Saraf ketiga ya? Saraf ketiga ya, Nak? Iya, yang okulomotor sama abdusen. Sama-sama bola mata. Bedanya apa, Bu? Yang spesifik gitu, Bu? Antara kalau yang abdusen itu 6 otot mata. 1 otot dari 6 otot mata. Kalau okulomotorius 4 otot dari 6 otot mata. Jadi kalau abdusen 1 otot, kalau okulomotoris 4 otot. Nah, itu dari kelas lain, Nak? Suara dari kelas lain ya? Atau ada yang PJJ juga di rumah? Oke. Nah, sekarang semua ibu minta bantuan untuk buka bagian dari 31 pasang pada serabut otak.
Oh, oke deh. Ini dulu aja deh, difahami. O3T2 AVOC VSH. Nah, Ibu minta coba difahami. Ibu akan tanya jawab dari yang 12 itu. Ibu kasih waktu kurang lebih 2 menit. Boleh. Oh iya Faris, terima kasih ya. Sudah membantu admin memasukkan nomor Adrina. Iya, Bu. Ya. Sudah? Nah, sekarang Ibu mau tanya jawab. Kalau berkaitan dengan wangi, aroma, berarti saraf nomor berapa? 1. Apa namanya? 1, Bu. Olfaktorius. Kalau berkaitan dengan mimik wajah, marah, senyum, itu dominannya saraf nomor berapa? 7. 7. Spesial. Kalau kaitannya dengan mau ke dokter gigi, mau ke mau pergi-pergian supaya pakai helm. Nah, itu dominannya yang ketutup bagian saraf berapa? Kelima. Trigemina. Kan pakai helm ada penutupnya. Wajah, mata, gusinya ketutup. Kalau ada orang yang gusinya bengkak, tidak boleh langsung dicabut karena takut ada pembengkakan pada sarafnya atau kejepit kena nanah. Ya, lanjutnya, kalau ada orang bawa tas yang berat banget, apalagi anak SD bawanya bukunya semua dibawa, lalu dipasang di bahunya sehingga ada yang jadi bongkok, mengalami namanya kifosis bongkok. Itu yang berperan saraf nomor berapa? 11. Makanya bagian iklan produk itu mencari solusi. Anak SD pakai tasnya seperti tas travel bag, ya, supaya mengurangi berat itu. Mungkin di antara kita pun pernah ya, mungkin Rasiko atau Faris atau yang lain yang hobi bawa buku banyak, itu biasanya minimal 2 tas. Kalau 1 itu berat banget. Lanjutnya, kalau ada yang berkaitan dengan pendengaran, berarti yang mana? Ke-8. Ke-8, auditorius. Jadi tahu ya mulai sekarang. Lanjutnya, berkaitan dengan cari, Ibu minta sumsum tulang belakang dan 31 pasang serabut saraf di tulang belakang. Coba silakan dilihat. Kalau berkaitan dengan obat-obatan yang mengganggu saraf, tolong dipelajari sendiri ya. Dampaknya dan nama-nama obatnya. Tolong ya, dipelajari dengan niat. Oke, saraf yang tadi Ibu minta tolong dipelajari dan dibuat catatan kecil. Kita akan masuk ke hormon. Sistem hormon atau sistem endokrin. Halo, apa nama ilmunya?
Endokrinologi ya Bu ya. Ya, endokrinologi. Dari kata endokrin. Oke. Hormon adalah getah yang dihasilkan oleh tubuh ya, oleh bagian kelenjar tubuh yang bermanfaat sebagai pelumas dan membantu metabolisme tubuh. Kelenjar yang menghasilkan hormon tidak mempunyai saluran khusus sehingga disebut sebagai kelenjar buntu atau kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin itu ada kelenjar yang bekerja sepanjang hidup, ada kelenjar yang bekerja pada masa tertentu saat dibutuhkan, dan ada yang bekerja sampai masa tertentu saja. Jadi ada kadaluarsanya, ya, ada expire-nya. Lanjutnya, macam-macam kelenjar. Di otak itu ada bagian namanya hipofisis, ya. Nanti kita spesifik di bagian otak. Tadi kita kan belum tuntas. Nah, ada kelenjar hipofisis. Nanti dicari gambarnya. Hipofisis itu ada di bagian otak yang kerjaannya menghasilkan minimal ini. Hormon somatotrof, prolaktin, tirotrofin, kortikotrofin, gonadotrofin, oksitosin, vasopresin. Cari fungsinya. Minimal kalian tahu untuk diri sendiri. Silakan foto selfie dengan ini. Lalu kirim ke PJ-nya, jangan ketiduran, belum ngirim. Nah. Ayo, come on, kasih waktu 2 menit. Tadi belum foto kan kita ya, Guido? Matthew, kita udah foto belum? Belum sih Bu, tapi tadi Ibu udah suruh foto di bagian tabel tadi sih Bu. Oh, udah. Ya, takutnya belum. Berarti kalian tadi belum, boleh foto di sini. Next. Nah, dari yang ini semua, Ibu mau tanya, mana yang berkaitan dengan air susu Ibu? Prolaktin. Siapa tuh, Nak, yang jawab, Nak? Suara siapa? Elvandira, Bu. Siapa, sayang? Elvandira. Elvandira. Elvandira 11 MIPA? 1 ya? Iya. Kalau yang kaitannya dengan ibu mau melahirkan? Oksitosin. Oksitosin. Suara siapa tuh, sayang? Naila, MIPA 4. Naila, MIPA 4. Oke. Siapa yang tahu berkaitan dengan pembuluh darah bisa melebar, bisa menyempit? Melebar, menyempit. Vasopresin, ya. Vasopresin. Halo? Vasopresin itu kalau pembuluh darah diibaratkan sebagai jalan raya, kalau macet maka jalannya lambat. Kalau tidak macetnya leluasa. Kalau ada gangguan karena lemak, karena zat-zat yang lain, jadi akhirnya darahnya tidak lancar, menyebabkan jadi jantungnya juga kerjanya lebih capek, ya. Makanya ada vasopresin hubungannya dengan hipertensi, ya. Pelebaran pembuluh darah. Kalau kaitannya dengan jadi ini semua ini pengecas, charger. Charger ini sebagai charger untuk kelenjar yang ada pada tempatnya masing-masing, gitu loh. Jadi prolaktin memang dia charger untuk mengaktifkan ASI, tapi ASI-nya sendiri kan posisinya bukan di otak. Ya, ASI ada di payudara seorang ibu. Tirotrofin. Ini mengaktifkan kelenjar tiroid. Gitu.
Somatotrof mengaktifkan kelenjar apa? Ayo. Somatotrof mengaktifkan kelenjar apa? Kelenjar yang berkaitan dengan pertumbuhan ini. Siapa yang tahu? Somatotrof. Siapa yang sudah baca? Belum baca. Halo? Siapa yang sudah baca somatotrof? Somatotrofin. Buat pertumbuhan bukan. Iya benar pertumbuhan, tapi posisinya di mana? Di DH growth pada tulang dan otot bisa. Kalau somatotrof dia hormon pertumbuhan, oke. Kalau kekurangan ini somatotrof ini mengaktifkan hormon somatotrofin ya, growth hormone. Kalau kekurangan growth hormone pada masa pertumbuhan menyebabkan dwarfisme, orang yang kretinisme, kerdil kalau kekurangan. Ya, kalau kekurangan pada masa pertumbuhan itu jadi kerdil. Kalau kelebihan jadi gigantisme, jadi bodinya over. Ya, tinggi besar. Nah, itu jadi pertumbuhan seperti raksasa. Tapi kalau terjadi pada masa setelah dewasa, jadi ini ya, Ibu kasih tanda aja deh. Ini. Kalau minus pada masa pertumbuhan, berarti pada masa anak-anak ya, dia bisa dwarfisme. Dwarfisme itu kerdil dan gigantisme. Gigantisme itu bodinya seperti raksasa. Gitu. Sehingga orang yang umum misalnya 1,5 meter, 2 meter, dia bisa panjang lebih. Kalau ke rumah sakit itu dirawat kasurnya bisa 2 atau 3 disambung-sambung, ya. Nah, kalau kekurangannya setelah dewasa itu akan mengakibatkan namanya akromegali. Akromegali. Kalian bisa lihat di bukunya juga. Jadi pada tulang-tulang tertentu mengalami penebalan. Antara ruas jari jadi nebel atau rahangnya jadi nebel. Nah, itu namanya akromegali. Ya. Jadi hormon somatotrof merangsang hormon pertumbuhan. Dan tolong dicari lagi yang lain. Nah, sekarang Ibu ngenalin yang lain lagi dulu. Nah, hormon tadi ada yang kedua, yang ketiga tirotrofin itu tadi ya. Tirotrofin itu mengaktifkan kelenjar tiroid. Tirotrofin mengaktifkan kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini mengatur metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh kaitannya kalau orang mengalami pembengkakan kelenjar tiroid namanya penyakit apa? Siapa yang tahu? Gondok ya. Gondok itu di depan. Kalau gondongan di belakang telinga, beda ya. Gondok kan di depan kelenjar gondok. Kalau gondongan di belakang telinga. Oke. Ini untuk ngenalin. Lalu di kelenjar gondok itu ada kelenjar anak gondok.
yang menghasilkan paratormon. Paratiroid menghasilkan paratormon. Kerjaannya mengatur kalsium dari dalam tulang dan darah. Jadi kalau kebanyakan kalsium di tulang akan dialirkan ke darah. Kalau kebanyakan di darah akan diendapkan di tulang. Gitu. Nah, sekarang kita masih balik ke sini. Kelenjar hipofisis itu ada 3 bagian di kepala kita. Kita spesifik ini dulu. Kelenjar hipofisis, coba lihat gambar di HP-nya, boleh buka. Letak kelenjar dalam tubuh. Coba dibuka. Kita sebentar lagi ya, kurang lebih 15 menit lagi. Orang bisa kok di sini ya, Ibu. Udah ketemu belum, Nak? Nah, letak kelenjar. Hipofisis. Hipofisis itu nama lainnya kelenjar pituitari. Ya. Kelenjar hipofisis itu nama lainnya kelenjar pituitari. Organ kecil yang ada di bawah otak. Dia punya 3 bagian. Bagian namanya depan, yaitu bagian anterior. Jadi kelenjar hipofisis ada 3 bagian. 1 anterior. Lalu 2 bagian apa, Nak? Intermedia. Yang ketiga bagian apa? Posterior. Nah, ya. Yang semua tadi disebutkan ini ada di 3 tempat itu. Kita ambil dari belakang. Posterior itu terdapat hormon oksitosin dan hormon vasopresin. F dan G. Gitu. Oksitosin dan vasopresin. Bu Evi, apa sayang? Kalau di posterior tuh bukannya ada juga yang antidiuretik hormon ya, Bu ya? Nah, iya benar. Jadi vasopresin punya nama lain juga, mengatur hormon ADH. Antidiuretika hormon. Makanya bisa melebar dan bisa menyempit pembuluh darah dan mengatur keluarnya urin. Ya. Gitu. Meningkatkan penyerapan air di ginjal, itu kerjaan ADH posterior. Ya. Oksitosin hubungannya dengan apa ya? Kontraksi otot apa? Rahim. Otot polos di rahim, ya. Otot polos. Kenapa polos? Karena nggak disuruh dia kerja sendiri. Otot polos pada rahim. Ibu yang akan melahirkan ini akan aktif secara alami. Andaikan ada orang, kita dengar ada orang mau melahirkan, udah nggak sanggup tenaganya, udah nggak kuat ototnya untuk mengeluarkan kepala bayi, maka harus ditambah dengan ada istilahnya dikasih infus. Infusnya mengandung hormon oksitosin ini selain hormon vitamin. Paham, Nak? Pernah dengar ya? Gitu. Nah, 2 ini ada pada posterior. Sekarang, yang intermedia. Intermedia ini
Dia kaitannya dengan hormon MSH. Cari di bukunya apa tuh MSH? Melanocyte stimulating hormone. Berarti menstimulasi dia melanin, melanosit, pigmen kulit, pigmen tubuh, ya. Ada orang yang pigmen tubuhnya rata, coklat semua, atau sawo matang, atau putih, seperti orang yang daerah Asia yang di luar, putih. Tapi ada juga negroid, ya negro. Ada juga yang agak belang. Sehingga yang agak belang kalau yang punya uang biasanya operasi, dikasih suntikan melanin, mau putih semua atau mau coklat semua, gitu. Ya, Ibu pernah lihat seperti itu. Dia dibikin putih, jadi akhirnya kayak bule, kayak bukan bule ya, apa ya, albino, kayak albino. Next, sekarang yang anterior, bagian depan. Bagian depan itu satu somatotrofin. Jadi A. Terus tirotrofin. Tirotrofin itu disebut juga TSH. Thyroid stimulating hormone karena menstimulasi, ya menstimulasi. Yang mana nih berarti C. Lalu mana lagi? A, C. Prolaktin juga. Jadi biar enak ya. A, B, C. Terus D-nya masuk enggak? Masuk. Kortikotrofin. D masuk. Apa nih kerjaannya? Ada yang tahu enggak? Metabolisme gula ya, Bu ya? Hormon. Metabolisme gula. Ya. Kortikotrofin. Ya. Hubungannya dengan pengaturan gula. Gonadotrofin adanya di mana? Kelenjar kelamin. Ya, maksudnya anterior atau intermediat? Oh, Anterior, Bu. anterior. Anterior. Anterior itu cuma 2. Iya, posterior cuma 2. Ibu ngajarnya kecepatan nggak sih? Atau kelambatan malah? Halo sayang. Ibu ngajarnya kecepatan nggak? Enggak, Bu. Alhamdulillah kalau enggak. Berarti lanjut. Halo. Kalau pengaktif berarti kayak chargernya ya. FSH ini posisinya pada kegiatan apa? Singkatan dari apa FSH? Follicle stimulating hormone. Nah, berarti dia kerjaannya hubungannya dengan apa FSH itu? Kalau pada wanita. Iya, merangsang pematangan folikel pada wanita. Ya. Kalau pada pria proses pembentukan sperma. Jadi FSH ini bisa ada pada pria, tidak ada pada wanita. Pada pria merangsang pembentukan sperma. Kalau wanita merangsang pematangan folikel. Folikel itu cangkang sel telurnya. Ya. Lalu kalau udah cangkang sel telurnya matang, otomatis kan terjadi ovulasi ya, pematangan sel telur. Diulang ya. FSH ini pada wanita dia punya peran merangsang cangkang sel telur dan pematangan telurnya. Kalau pada pria pembentukan sperma dan hormon pada prianya yang dominan apa ya? Testosteron. Testosteron. Produksi testosteron. Ya. Lalu kalau LH, apa itu LH? Luteinizing hormone. Kerjaannya ngapain, Nak? Memecahkan apa, Nak? Iya. Membantu pemecahan
membantu ovulasi ya. Jadi sel telurnya matang lalu pecah gitu kan ya. Lalu kalau pada pria untuk apa nak? Pembentukan testosteron. Pembentukan testosteron. Jadi ini kerjasama FSH dengan LH. Tadi sebelum Guido siapa ya nak? Suaranya? Nisa. Bu Evi, Oh bukannya iya saya. pembentukan testosteron itu tuh ICSH. ICSH juga iya membantu. ICSH itu adalah interstitial stimulating hormone ICSH. Jadi sel interstitial benar. Merangsang sel ICSH. Interstitial stimulating hormone. Oke. Ini ada di tubuh manusia, di tubuh kita semua ya nak ya. Jadi kita bersyukur yang semuanya ini masih bagus. Gonadotropinya bagus. Ada. Mudah-mudahan nggak ada di sekolah kita. Ibu pernah menemukan ada seorang anak laki-laki, gonadotropinya ini tidak optimal. Sehingga udah SMA, kelas 10 dan kelas 11, dia masih seperti anak SD dan SMP. Belum ada rambut kakinya, belum ada perkembangan testisnya gitu. Maka belum bisa menghasilkan sperma juga, belum mimpi juga. Jadi harus disuntik. Disuntik hormon yang berkaitan dengan hormon pria, pembentukan sperma dan pembentukan gonad. Nah, itu mahal harganya banget saat perawatannya ya. Karena minimalnya 3 bulan disuntik terus-menerus setiap hari untuk merangsang hormon gonad terbentuk. Dan setelah setahun setengah baru kelihatan mulai suaranya ngebas. Saat belum disuntik itu, kalau kalian nggak disuntik pun suaranya udah ngebas. Kalau anak itu belum disuntik suaranya nggak ngebas. Gitu. Jadi kalian bersyukur yang normal. Dan banyak menjaga kesehatan sebaik mungkin. Jangan digunakan tidak pada tempatnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo. Sekarang kita lihat hormon berikutnya lagi. Ingat ya, tadi udah tiroksin, lalu berikutnya kelenjar yang berkaitan dengan kelenjar anak ginjal. Nama lainnya adrenal. Dia menghasilkan hormon berarti apa ya? Adrenalin. Ya. Menghasilkan hormon adrenalin. Oh, kok ini keluar gitu. Kelenjar adrenal. Kelenjar anak ginjal, posisinya di atas ginjal. Dia ada 3 hormon yang mempengaruhinya. Glukokortikoid, adrenalin, dan mineral kortikoid. Adrenalin, nah ini kita pernah belajar pada sistem pencernaan, pada sistem yang lain, untuk mengaktifkan adrenalin. Melepas gula darah berarti itu kalau membantu glikogen menjadi glukosa, menjadi gula darah. Lalu merangsang memacu rasa berani muncul adrenalin, adrenal. Makanya kalau ada acara uyak-uyak katanya ya, dunia lain yang memacu adrenalin. Nah, lanjut, androgen. Androgen hubungannya dengan kegiatan apa? Hormon pria. Ya. Nah, lalu hubungannya juga dengan aldosteron. Mengatur air dan mineral dalam tubuh. Glukokortikoid dan aldosteron. Gitu. Nanti tolong dilihat lagi ya. Kita akan pengenalan berikutnya.
Kelenjar Langerhans, pankreas. Kita udah hatam nih kelenjar pankreas. Posisi pankreas di mana? Di bawah? Di bawah Bawah usus, Bu. Lambung, Bu. Bawah usus atau bawah lambung? Lambung, Bu. Lambung, jangan bawah usus. Nanti ibu dimarahin sama yang punya lambungnya, ya. Oke. Dia selain hormon insulin menghasilkan hormon apa? Glukagon. Ya. Ini di bawahnya ada nih. Nah, ada pancingannya kata glukosa berarti glukagon. Ya. Ingat ada sel alfa, ada sel beta. Kelenjar Langerhans ini kan dua kelenjar. Ada kelenjar endokrin dan ada kelenjar eksokrin ya nak ya. Masih ingat kelenjar eksokrin menghasilkannya enzim. Ya, LAT. Kalau kelenjar endokrin menghasilkannya hormon. Oke. Ini jangan lupa ada alfa dan beta. Bu, Langerhans itu bukannya selain alfa dan beta juga ada delta, epsilon sama sel polipeptida ya Bu ya? Ya benar. Ya. Kaitannya dengan kegiatan apa? Jadi ada hormon somatostatin, grelin, sama polipeptida pankreas. Iya, itu kerja umumnya mengaktifkan sel-sel pankreas ya nak ya, untuk bekerja sesuai fungsinya. Gitu. Somatotrof kan hubungannya pertumbuhan ya nak ya. Somatostatin Bu. Somatostatin. Somatostatin coba somatostatin untuk apa tuh? Membatas hormon pertumbuhan, Bu. Hormon pertumbuhan kan somatotrofin itu dihasilkannya. Ya benar. Hubungannya dengan kegiatan yang tadi pada anterior ya. Hipofisis anterior. Ya benar, makasih nak. Kelenjar pencernaan tadi sudah, kelenjar pankreas sudah, sekarang kelenjar pencernaan. Ada kelenjar endokrin yang ada pada pankreas dan kelenjar usus. Kelenjar usus itu sekretin dan kolisistokinin. Kolisistokinin merangsang pelepasan cairan empedu dari kantong empedu. Kalau pernah dengar ada orang minum obat katanya empedu ular katanya gitu ya untuk obat. Nah, itu sebenarnya kan sisa dari sel darah merah ular yang sudah mati, yang sudah tua ya. Nah, selanjutnya kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin dari dinding lambungnya. Selanjutnya, kelenjar kelamin tadi pada pria dan pada wanita. Pada pria ada hormon tadi testosteron, ada penghasil sperma. Sel apa yang membantu memberi nutrisi sperma? Siapa yang pernah baca? Sel yang membantu memberi nutrisi sperma. Dan Sel sertoli. Ya pinter. Siapa yang jawab sel sertoli itu nak? Rafila, Bu. Siapa sayang? Rafila. Rafila, ya benar. Rafila 11 berapa nak? Sekarang? IPA 2. IPA 2. Ya benar, Rafila. Sudah ngecas ada sel sertoli. Membantu pembentukan, memberi nutrisi sperma. Tapi ada yang membantu pembentukan testosteron. Sel apa? Leydig. Leydig, pinter ya. Nih, ada sel sertoli. Satu lagi ada sel Leydig. Nah, sertoli memberi nutrisi sperma. Kalau Leydig penghasil hormon testosteron. Siapa yang terakhir tadi ngomong Leydig nak? Suaranya? Safika, Bu. Safika.
Safika, dia udah ngecas, itu ada nama testosteron. Lanjut. Lagi. Nah, ini beda hormon dan saraf. Hormon kerja lambat, saraf kerjanya lebih cepat. Oke. Kalau hormon dibawa oleh sirkulasi darah, saraf dua neuron. Hormon tidak langsung karena harus keliling dulu. Kalau saraf kerjanya langsung karena bisa ada dendritnya. Nah, apa sih? Oh iya. Ibu perlu diingetin kalau enggak lost ya. Maaf ya. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan